Langsung Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan kami, Allah kami yang maha tinggi, yang kami puji dan muliakan dengan segala pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali untuk bersama-sama mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan, pertolongan-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tetap konsentrasi, menyimak setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, kita kembali melanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin tentang bagaimana Allah mengenal kita, ya. Jadi saudara-saudara, bukan tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan bagaimana Allah pertama-tama mengenal kita, tetapi adalah meterai Roh Kudus, ya. Ketika kita percaya Allah berdaulat dan Allah menunjukkan demonstrasi daripada kuasanya kepada setiap orang yang percaya dengan memeteraikan Roh Kudus-Nya, sehingga melalui meterai Roh Kudus kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus dan kita diterima di dalam keluarga Allah. Maka itulah pengenalan Allah terhadap diri kita, dan kemudian saudara-saudara dan saya menjalani proses pendewasaan bagaimana kita mengenal Allah yang sangat mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak secara khusus saudara-saudara, ya, tanda-tanda karena ada mujizat-mujizat, ada penyembuhan-penyembuhan, ya, bukan itu tanda-tanda Tuhan mengenal miliknya, umatnya saat ini, tetapi adalah ketika setiap orang yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika percaya, disitulah Allah mengenal setiap orang yang menjadi miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kemarin kita sudah lihat bahwa dikatakan karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kapasitas untuk mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan saudara, dengan demikian kita menyapa Allah itu adalah Bapa kita. Sebelum kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita tidak mempunyai kemampuan untuk berbahasa, ya, berbicara bahwa Allah itu adalah Bapa kita, ya. Nah, jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Menurut Efesus pasal 1 ayat 13 itu, ya, karena kita pertama-tama mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, kemudian ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, barulah kita menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian kita mempunyai memiliki kemampuan, kesanggupan untuk
mengatakan Allah itu adalah Bapa kita. Dan bukan hanya di mulut lagi, ya, bukan hanya sekedar pengakuan lagi, tetapi itu sudah benar-benar sah, sudah resmi. Ya, ketika kita mengatakan Bapa kami di dalam surga, nah, Bapak Ibu Saudara, barulah resmi ya di hadapan Allah, itu sebagai sebutan, sebagai sapaan, sebagai panggilan kita kepada Bapa di dalam surga, karena hubungan kita yang sudah permanen diciptakan di dalam Kristus, dan sekarang kita mempunyai kesanggupan untuk mengatakan Bapa kami yang di sorga. Nah, saudara-saudara, lalu kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana dengan bangsa Israel. Apakah mereka mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu adalah berdasarkan suatu kenyataan pada iman mereka pada salib Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika orang-orang Israel mengatakan Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu, bukan karena pertama-tama mereka mempercayai salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak sama sekali, ya. Tapi karena apa? Tapi karena memang orang-orang Israel, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, ya, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang telah menerima perjanjian, ya, perjanjian covenant dari Allah kepada nenek moyang mereka. Kepada nenek moyang kita, bangsa lain, tidak ada perjanjian Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada nenek moyang kita bisa mengatakan Bapa kami yang di sorga. Tidak ada, ya. Tapi nenek moyang bangsa Israel, saudaraku, mereka, ya, mempunyai satu warisan untuk mengatakan bahwa Elohim itu, untuk mengatakan bahwa Yahweh, ya, itu adalah Bapa mereka, ya. Karena sekali lagi, karena apa? Karena perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di dalam Matius pasal 15. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 15. Kita akan lihat di sini bagaimana Yesus Kristus, ya, menunjukkan dengan nyata perbedaan dari bangsa Israel dengan bangsa lain itu sangat-sangat jauh. Ya, ini sebelum salib Kristus, ya. Sebelum salib Kristus kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21, kita akan membaca dari ayat 21 Matius 15, ya. Matius 15, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah beberapa kali membaca atau mengetahui cerita ini, tetapi sekarang kita akan mengambil makna dari cerita ini dalam hubungan dengan pengenalan Allah akan kita setiap orang yang percaya dan saat ini, dan juga pengenalan Allah kepada umatnya Israel. Ya, kita lihat ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Inilah seruan daripada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini bukan orang Israel, ini bukan keturunan Abraham, tetapi ini adalah orang dari bangsa lain. Seorang perempuan dari bangsa lain meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita.
Tapi apa jawab Yesus kepada perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Yesus langsung menyambut dia? Ya, apakah Yesus langsung melakukan apa yang dimohonkan, yang didoakan, atau yang diserukan, permintaan tolong daripada perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana tanggapan Yesus kepadanya? Ya, ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah terang di situ kita lihat bahwa tidak semudah itu bangsa lain menerima pertolongan dari Tuhan Yesus, karena ada alasannya, Saudara. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, pergi keluar, menjauh. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena di Matius pasal 10, Yesus sudah memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, pergilah kamu melayani kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Itu perintah Yesus. Jadi ketika perempuan Kanaan ini datang meminta tolong kepada Yesus, maka murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mengatakan supaya Yesus mengusir dia, supaya ia pergi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dikenal oleh Tuhan, yang dikenal oleh Allah, bagaimana pengenalan Allah kepada manusia pada saat itu, pada saat Yesus lahir ke dunia ini, adalah pengenalan kepada umatnya Israel. Bukan kepada keseluruhan, kepada semua umat manusia, kepada dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak. Bukan kepada semua orang seperti sekarang ini. Itu berbeda. Sangat berbeda. Ada prosesnya. Mengapa sekarang kita bisa dikenal oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tentu karena salibnya. Kalau kepada bangsa Israel, Tuhan sangat mengenal mereka. Karena apa? Karena di sini kita lihat Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa di surga hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ketika seumpama, katakan seumpama, seandainya kita berandai-andai, seandainya Bapak Ibu Saudara dan saya hidup pada zaman Yesus ketika lahir di bumi ini, maka posisi saudara dan saya sama seperti perempuan ini, perempuan Kanaan ini. Itulah jawaban Yesus kepada kita. Kalau kita adalah bangsa lain, datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus, jawabannya akan sama seperti perempuan Kanaan ini. Dan saudara, kita lihat, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Minta tolong lagi, menyembah lagi, berseru-seru dan memohon-mohon belas kasihan daripada Yesus lagi, wanita ini. Tapi saudara, kita lihat di ayat 26 bagaimana jawaban Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, dengarkan jawaban Yesus. Dan dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak itu? Orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka anak-anak? Karena mereka adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak yang ditentukan oleh Allah berdasarkan yang dikenal oleh Bapa di sorga, yang dikenal melalui perjanjian
Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tidak khusus karena mereka percaya kepada salib Kristus seperti kita sekarang ini, maka mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Tetapi saudara, tadi dikatakan tidak patut mengambil roti, dan roti itu adalah berkat yang dibawa oleh Yesus Kristus, disediakan bagi anak-anak untuk Israel, dan tidak patut memberikannya dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa lain itu, ya, dengarkan Bapak Ibu baik-baik, bangsa-bangsa lain itu disebut di situ diumpamakan seperti anjing. Kenapa? Ini bukan perkataan kasar Bapak Ibu Saudara. Ini bukan perkataan yang tidak sopan dari Tuhan Yesus, tidak. Ya, karena Yesus ingin menegaskan, itulah perbedaan daripada bangsa Israel dan bangsa lain ketika dia datang ke dunia ini. Ketika Yesus di bumi ini, ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Tidak semudah sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak semudah sekarang ini bangsa-bangsa lain menerima, ya, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus ketika Yesus ada di bumi. Orang Israel yang mudah, yang dimudahkan. Orang Israel yang dimudahkan untuk menerima keselamatan, ya, ketika Yesus ada di bumi, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Yesus mengatakan tidak patut mengambil, tidak layak mengambil roti, dan yang disediakan, yang sudah disediakan itu adalah karena Yesus sudah datang ke tengah-tengah umat Israel, dan dikatakan tidak semudah itu memberikannya kepada bangsa-bangsa lain yang disebut di sini dilemparkan kepada anjing. Kenapa demikian? Saudara, Yesus ingin menegaskan bahwa ada perbedaan di dalam satu keluarga, ya, antara anak dengan seekor anjing peliharaan. Itu adalah itu berbeda kedudukannya, ya. Jadi kedudukannya yang mau dijelaskan oleh Yesus Kristus di sini bukan Yesus Kristus mengatakan bahwa bangsa lain itu adalah binatang, hewan, tidak, ya, tetapi mengenai hak kepemilikan, mengenai hak warisan di dalam rumah seorang anak dengan seekor anjing peliharaan. Tentunya seekor anjing tidak mempunyai warisan dari tuannya, ya, tetapi anak-anak itulah yang mendapatkan warisan di dalam rumah. Nah, saudara-saudaraku, nah sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun pada akhirnya kita lihat, ya, ayat 27, ya, kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia tidak menyangkal, ya, perempuan itu tidak bilang, kok gitu, ya, kok bisa begitu jawaban Tuhan, masa kami dibilang anjing. Dia tidak bilang begitu, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, perempuan itu tidak bilang kenapa kasar kata-kata Tuhan, tidak, dia bilang begitu. Sadar dia, ya, sadar dia bahwa perkataan Yesus itu adalah kebenaran, ya. Perempuan itu bilang, benar Tuhan. Benar apa? Benar bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah disebut anjing, bukan menjadi posisinya bukan sebagai pewaris, tetapi orang Israel yang mewarisi apa? Mewarisi perjanjian, ya, perjanjian Allah. Dan dikatakan di situ, saudara, ya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, cuma dapat sedikit saja, ya, kalau itu pun kalau ada jatuh, ya, remah-remah dari makanan dari meja tuannya. Artinya sulit sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya, sulit sekali bagi bangsa lain untuk menerima berkat keselamatan itu, karena keselamatan itu, saudara-saudara, ya, tadi dikatakan
bahwa anak-anak pilihan atau orang-orang Israel haruslah terlebih dahulu kenyang, ya, dipenuhi oleh kerajaan Allah, dipenuhi dengan kehendak Allah, dipenuhi dengan berkat-berkat daripada Tuhan, ya, berkat kerajaan sorga, barulah keselamatan itu bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi pada akhirnya, saudara, kita lihat di sini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi dengan perjuangan yang sangat berat sekali, ya Bapak Ibu Saudara, dengan perjuangan yang sangat berat sekali, perempuan ini yang bukan keturunan Israel itu baru pada akhirnya dia mendapatkan berkat kesembuhan daripada pertolongan dari Yesus Kristus untuk anaknya yang sedang sakit kerasukan setan, dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di Matius pasalnya kita lihat di Matius pasalnya yang ke-6. Kita harus selesaikan ini Bapak Ibu Saudara, ya, di Matius pasal 6, ya, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa, ya. Mari kita lihat saudara-saudara bagaimana harus berdoa di Matius pasal 6, ya, di ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9, "Karena itu berdoalah demikian," ya, kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, murid-murid yang tadi yang meminta Yesus mengusir perempuan Kanaan itu, Yesus mengajar mereka berdoa. Karena itu berdoa adalah demikian, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Itulah model doa yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah model doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya orang-orang Israel, bukan kepada bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bangsa lain dengan mudah saja mengambil doa ini, doa Bapa kami, sebagai doanya untuk beribadah setiap minggu, ya, berdoa setiap hari, berdoa di pemakaman, berdoa di acara-acara penghiburan kematian. Ya, doa ini Bapak Ibu Saudara bukan doa yang ditujukan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Di mana itu tertulis Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab? Tidak ada itu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya Israel, yang dikatakan tadi bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah seperti anjing, tapi orang-orang Israel itu sebagai anak-anak. Ya, inilah doa mereka sebagai anak-anak. Cara Tuhan untuk mengenal mereka dengan doa ini, ya. "Berikanlah kami," ayat 11, "berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Seterusnya ayat 13, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Ya Bapak Ibu Saudara, kepada siapa diajarkan doa ini? Bukan kepada bangsa lain Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana ceritanya di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Ya, saya tidak menanyakan secara tradisi, ya. Secara tradisi di dalam gereja memang iya. Ya, gereja-gereja menjadikan doa ini sebagai doa pamungkas bagi mereka. Ya, seolah-olah tidak sah, ya, sebuah acara kalau tidak ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kepada siapa diajarkan doa Bapa kami di sini Bapak Ibu Saudara? Masih kepada orang Israel. Apakah kita orang Israel? Bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan orang Israel. Kita adalah bangsa-bangsa lain
yang tidak mengenal Bapa kami yang di sorga berdasarkan doa ini, kita tidak mengenal, ya. Kita tidak mengenal Allah dan juga tidak dikenal oleh Allah kita berdasarkan doa ini, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel yang dikenal oleh Allah, ya Bapak Ibu Saudara, berdasarkan doa Bapa kami, bukan bangsa lain. Karena apa? Karena orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus Kristus bukan melalui salibnya. Tidak ada dikatakan di Alkitab bangsa Israel itu mengenal Yesus Kristus melalui salib Yesus Kristus. Dan justru karena salib Yesus, karena orang Israel menyalibkan Yesus Kristus, mereka menerima hukuman. Ya, jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengenal Allah itu sebagai Bapa kami yang di surga hanya melalui doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apalagi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Mereka masih minta ampun. Mereka masih terus minta dosa-dosanya dihapuskan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, sesudah kita mengetahui dan mengenal dan mempercayai salib Kristus Yesus, Saudara, tentunya kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa kita. Dengan begitu Tuhan mengenal kita. Amin. Kalau orang Israel, mereka bukan dikenal Tuhan karena mereka mempercayai bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni, tapi mereka dikenal oleh Tuhan karena mereka selalu minta ampun terus. Itulah orang Israel. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bangsa yang menyalibkan Yesus Kristus, dan dengan penyaliban itu orang Israel menerima hukuman. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Mari kita lihat di Efesus pasal 2. Sekarang ditujukan kepada kita, saudara-saudaraku. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Bagaimana Tuhan mengenal kita sekarang ini? Ya, saudara, bagaimana Tuhan mengenal kita dan bagaimana kita mengenal Tuhan saat ini? Kita lihat di ayatnya yang ke-11, Efesus pasal 2. Ya, dikatakan ayat 11, Efesus pasal 2. Karena itu, ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Siapa orang-orang bukan Yahudi menurut daging? Perempuan Kanaan yang tadi yang berteriak-teriak minta tolong anaknya disembuhkan. Kita semua adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ingatlah, ya, kamu dahulu orang-orang bukan Yahudi. Ya, bukan berarti sekarang kita menjadi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah menjadi orang Yahudi. Kita adalah orang Indonesia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang Israel. Saya orang Indonesia, saya orang dari bangsa lain. Saya adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, dikenal oleh Allah dengan sebuah ketentuan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Begitulah Allah mengenal mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itulah yang menjadikan mereka dikenal oleh Allah. Kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan karena apa yang dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi karena apa yang dikerjakan oleh Allah. Tanda ya kita adalah milik Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau orang Israel, tanda mereka milik Tuhan, mereka disunat Bapak Ibu Saudara secara jasmani. Ya. Nah, di ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kapan? Waktu itu. Waktu kapan Bapak Ibu Saudara? Waktu itu, waktu kapan kita adalah tanpa Kristus? Ya, kita bukan orang kewargaan Israel dan kita tidak mendapat ketentuan dalam janji atau covenant daripada Allah, dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Ya, kita adalah orang-orang yang terhilang.
Seperti yang diperlakukan oleh Yesus Kristus kepada perempuan Kanaan yang tadi, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita itu, ya, Saudara, tetapi di ayat 13, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ya, kita yang bangsa-bangsa lain yang dahulu sangat jauh seperti perempuan Kanaan tadi, yang berteriak-teriak dan berseru-seru meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus, sangat sulit sekali mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh darah Kristus itulah yang menyebabkan saudara dan saya bisa dikenal oleh Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ketika kita percaya kepada penumpahan darah Yesus Kristus, maka saudara-saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka perbedaan yang sangat jauh antara dulu dan sekarang disebabkan semuanya pengenalan akan Allah kepada semua manusia saat ini adalah karena salib. Amin. Sejauh mana pengertian orang saat ini, ya, sejauh mana orang-orang saat ini menyambut akan salib Kristus, disitulah Allah mengenal mereka. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara, di luar salib Kristus tidak ada Allah mengenal siapa yang menjadi miliknya. Ya, Allah mengenal miliknya manusia yang percaya kepada salib Yesus Kristus. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan Allah akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya miliknya, milik Tuhan kepada kita sebagai umatnya yang kudus, pengenalan Allah akan kita melalui kasih karunia-Nya, maka itu adalah menjadi sumber pengenalan kita kepada Allah. Itu sebabnya kita belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena kita tahu itulah sumber pengenalan kita kepada Allah yang benar. Amin. Semakin banyak kita mengenal Allah tentang kuasa, salib, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, maka semakin besar kuasa Allah bekerja di dalam diri saudara. Amin. Saya ulangi sekali lagi, semakin besar, ya, semakin banyak, semakin berhasrat, semakin berminat besar saudara dan saya mengenal kuasa salib Kristus, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, semakin besarlah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita dimampukan bagaimana kita setiap hari menunjukkan pengenalan kita kepada Allah yang benar, sehingga saudara-saudara dan saya bisa membagikan, ya, berkat keselamatan yang Tuhan karuniakan ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan kesaksian kita. Amin. Jadi saudaraku, bagaimana mengenal Allah yang benar? Ya, jangan kita menceritakan dengan mujizat-mujizat, dengan bahasa roh, dengan penyembuhan-penyembuhan. Bapak Ibu Saudara, itu justru yang dipakai oleh iblis saat ini untuk menyesatkan banyak manusia. Supaya apa? Manusia itu supaya berpaling dari salib Kristus dan akhirnya mengikuti dongeng-dongeng, cerita-cerita palsu yang tidak membawa kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang mengajar kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Allah karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita, dan karena itu kita pun wajib untuk saling mengampuni di antara sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan pengenalan Allah melalui salibnya kepada kita, kita pun mengenal Allah melalui salibnya adalah pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita selalu menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita di antara sesama kita sebagai orang-orang percaya yang dikenal oleh Allah dan yang mengenal Allah dengan benar. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami sekarang mempunyai satu dasar pengenalan yang sangat teguh dan sangat kuat dan kokoh dan tidak tergoyahkan lagi. Oleh karena pengenalan Allah akan diri kami bukan berdasarkan prestasi-prestasi kami sendiri, bukan berdasarkan kehebatan-kehebatan pencapaian kami sendiri, tapi semuanya berdasarkan belas kasihan Tuhan. Di atas kayu salib itu Engkau berkata sudah selesai. Dengan demikian, segala sesuatu yang kami perbuat untuk Tuhan, kami perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan, bukan karena manusia. Karena kami tahu, dari Tuhanlah kami memperoleh upah yang besar. Kristus adalah Tuhan yang kami layani, dan kami semua adalah hamba-hambamu, dan kami adalah pelayan-pelayanmu yang setia. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom sobat semuanya.